Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami untuk boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan, hari ini diambil dari Injil Matius 26 ayat 52 yang berbunyi, maka kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah, barang siapa menggunakan senjata akan binasa oleh senjata. Nas renungan firman Tuhan hari ini adalah menceritakan bagaimana Tuhan Yesus dikhianati oleh muridnya dan ditangkap oleh orang-orang yang memusuhinya, di mana dikisahkan tentang bagaimana mereka datang dalam rombongan besar lengkap dengan senjata pedang dan pentungan. Yudas Iskariot menyerahkan Tuhan Yesus dengan satu ciuman. Kemudian Simon Petrus mencabut senjata pedangnya dan menebas telinga Malkus, hamba imam besar itu. Tuhan Yesus mengintervensi dan memerintahkan Simon Petrus agar ia menyarungkan pedangnya kembali. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada waktu penangkapannya itu terlihat begitu kontras dengan cara bertindak para pemimpin umat Yahudi, alim ulama Yahudi, dibandingkan dengan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita itu. Imam-imam kepala dan tua-tua Israel adalah pemimpin bangsa Yahudi. Mereka adalah pemimpin rohani, tetapi cara-cara mereka tidak rohani lagi. Mereka tidak mengandalkan kekuatan moral dan rohani yang Tuhan Allah Yahweh telah percayakan kepada mereka sebagai pemimpin umat pilihannya, umat pilihan Allah Israel itu. Namun sebaliknya mereka menggunakan kekuatan manusia. Mereka bermain politik dan menggunakan cara licik untuk mencapai suatu tujuan mereka sendiri dan menangkap Tuhan Yesus dengan diam-diam di tengah malam. Mereka juga menggunakan kekerasan dengan membawa rombongan militer lengkap dengan persenjataan mereka. Akan tetapi Tuhan Yesus tidak merespons cara manusia dengan cara manusia pula. Dia sebaliknya justru mengingatkan para muridnya bahwa andalan mereka satu-satunya adalah Tuhan Allah Bapa itu sendiri. Ia menyuruh Simon Petrus untuk menyarungkan kembali senjata pedangnya itu bukan karena mereka merasa kalah jumlah personil orangnya, sama sekali tidak. Jika Tuhan Yesus mau, dia mampu mengerahkan 12 pasukan malaikat yang dalam sekejap akan membinasakan seluruh rombongan yang menangkapnya itu. Tuhan Yesus tidak melakukannya oleh karena dia tidak bermain politik dan menggunakan kekerasan manusiawi. Ia mau menyerahkan masa depan hidupnya ke dalam rencana kasih pertolongan Tuhan Allah Bapanya saja. Oleh sebab itu, sebagaimana yang telah diajarkan dan dilakukan kepada para muridnya itu, Tuhan Yesus memanggil, mengajarkan dan mengajak kita semua orang yang beriman percaya kepada Kristus untuk mau menyarungkan senjata pedang, senjata api, dan segala bentuk senjata apapun. Sebab apabila kita bermain senjata pedang, senjata api, dan senjata apapun adalah untuk menggunakan cara, taktik, dan siasat manusiawi untuk mencapai tujuan kita sendiri. Mungkin saja ada di antara kita yang melakukan cara nakal untuk memenangkan sebuah tender dengan memberi sogokan atau hadiah, atau menggunakan taktik licik, memanfaatkan kekuasaan untuk mendapatkan barang, milik, atau jabatan orang lain. Apapun siasat manusia yang kita lakukan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang ditulis pada Alkitab, maka jelas hal itu tidak berkenan di hadapan mata Tuhan Yesus Kristus. Sesungguhnya sebagai seorang murid, baik dulu maupun kita yang sekarang ini yang beriman percaya kepada Kristus, maka kita tidak boleh bermain-main dengan senjata apapun juga,
tetapi harus menyerahkan seluruh hidup kita bagi masa depan kita ke dalam rancangan maupun rencana Tuhan Allah Bapa yang Maha Berdaulat itu. Sebagai umat yang beriman percaya kepada Kristus, kita haruslah menggunakan cara-cara yang benar, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan Yesus Kristus sendiri untuk mendatangkan kebaikan demi penyembahan, pujian, dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus saja. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk segala hal yang Tuhan ingatkan menyangkut firman-Mu hari ini, bahwa ketika kami menggunakan cara-cara berupa kekerasan, menggunakan senjata untuk melawan atau untuk membuat kami merasa bisa memenangkan sesuatu hal, maka hal itu akan bisa malah membinasakan diri kami sendiri dan tidak memampukan kami untuk mengandalkan Tuhan dengan sepenuh hati dan hidup kami sendiri. Saat ini Bapa, kami ingat untuk berdoa bagi seluruh kami anak-anak-Mu yang memang saat ini sedang menderita akibat gangguan berbagai macam sakit penyakit apapun juga. Oh Tuhan, tolonglah kami agar kami boleh mengandalkan Tuhan, bahwa sarana perawatan oleh para medis, dokter, obat maupun perhatian seluruh anggota keluarga yang memang sedang mengalami sakit penyakit khususnya akibat pandemi COVID-19 ini, supaya kami tetap berharap hanya kepada mujizat kesembuhan yang daripada Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon dalam kerendahan hati kami kepadamu. Amin.